Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nusalihah selaku moderator dari kelompok penilaian autentik, afektif, dan spikomotor yang disusun oleh Wahyu Widdi Setiawan, Isnaini Nursolihah, Fajriana Mufidah, Milatul Asmi Cahyana, Ananta Irman P, Atin Fitriah, dan Masyfufa Qurratun Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widdi Setiawan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Bisa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Yang dimaksud di sini yaitu penilaian autentik itu kurang lebih seperti kuesioner yang diberikan pada para peserta didik, dan peserta didik diharapkan untuk mengisi kuesioner tersebut sudah sampai mana pencapaian yang didapat selama pembelajaran selama ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Selanjutnya, dengan saya Rajiana. Selanjutnya ini berisi tentang publikasi penilaian afektif atau penilaian sikap. Publikasi penilaian sikap biasanya berbentuk tabel, seperti contoh yang saya berikan. Tabel yang saya buat ini terdiri dari 3 aspek penilaian atau sikap yang diamati oleh guru. Guru dapat menilai siswa sesuai dengan aspek yang dibuat, seperti contoh, keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab. Setiap aspek mempunyai 4 skor nilai. Guru dapat menilai siswa dengan skor sesuai dengan indikator yang dibuat oleh guru. Selanjutnya berisi tentang bagaimana guru mendapatkan nilai dari penilaian afektif ini. Di sini terdapat aspek penilaiannya sesuai dengan sikap yang diamati. Seperti contoh, aspek penilaiannya adalah kerjasama. Maka indikator penilaiannya terdapat 4 skor nilai. Seperti contoh, siswa akan mendapat nilai 1 jika indikator penilaiannya yakni kerjasama tidak ada indikator yang nampak. Siswa akan mendapat nilai 2 jika indikator yang nampak 1 sampai 2, dan seterusnya. Di sini guru akan mendapatkan nilai dengan cara jumlah perolehan skor jika 100 dibagi skor maksimal, maka akan mendapatkan nilai dari setiap siswanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penilaian autentik afektif. Apa sih ranah afektif? Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Nah, menurut Popham, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pembelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah dibangun atau yang ditentukan. Selain itu, ikatan emosional sering diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial, dan sebagainya. Pengertian penilaian psikomotorik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Berkaitan dengan psikomotor, belum berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Sinjir menambahkan bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Contoh psikometri yaitu kita ditunjukkan suatu gambar, kemudian kita disuruh menentukan untuk mencari sebuah putaran, beberapa banyak putaran, kemudian atau mencari sebuah kotak di mana ada beberapa banyak kotak, kita disuruh untuk mencari yang paling psikometris atau yang sesuai dengan pertanyaan. Kemudian kalau untuk dari contoh soalnya seperti diambil dari modul MMI yaitu seperti nafsu makan tinggi, kemudian aku suka majalah teknis. Maksudnya yaitu itu menunjukkan suatu keadaan, bagaimana dan gimana keadaan
suatu objek tersebut. Jadi contohnya seperti itu diantaranya. Nama saya Masufah Puroto Ayun dengan NIM 192221170. Perkenankan saya ingin menjelaskan tentang jenis dan rubrikasi psikomotorik. Untuk tingkatan aspek psikomotorik itu ada gerakan refleks, yaitu gerakan tanpa sadar. Contohnya dalam pembelajaran menirukan daun yang bergerak. Kemudian ada gerakan dasar, yaitu gerakan yang terpola dan dapat ditebak. Contohnya dalam kegiatan belajar yaitu berlari, melompat-lompat, berjalan, dan bergoyang. Ada gerakan persepsi, yaitu gerakan yang lebih meningkat karena dibantu kemampuan yang lebih perseptual. Contohnya seperti menangkap bola, membedakan bunyi alat musik, dan lain sebagainya. 4. Ada gerakan kemampuan, yaitu gerakan yang lebih efisien, berkembang melalui kematangan dan fisik belajar. Contohnya dalam pembelajaran yaitu senam, permainan sepak bola, dan lain sebagainya. Ada gerakan terampil, yaitu gerakan yang lebih rumit atau cekatan. Contohnya seperti menari, berdansa, mengetik, bermain piano, dan lain sebagainya. Dan ada gerakan indah dan kreatif, yaitu mengkomunikasikan gerakan melalui perasaan. Contohnya seperti bermain drama. Kemudian untuk rubrikasinya, misal aspek psikomotornya menggambar, indikatornya menemukan jaring-jaring kubus. Umumnya, nanti setiap siswa disuruh menggambar 3 jaring-jaring kubus yang berbeda di papan tulis. Jika siswa bisa menggambar 3 jaring-jaring kubus yang berbeda, keterangannya nanti dikasih skor 4 dan sangat baik. Jika siswa menggambar jaring-jaring kubus 2, nanti dikasih skor 3 dan keterangannya baik. Jika menggambar kurang dari 2, maka dikasih skor 1 dan kurang baik. Dan penjelasan dari saya, jika ada salah dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kami penjelasan tentang penilaian autentik, afektif, dan psikomotor. Bila ada salah kata saya, selaku moderator, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi